Halo, selamat datang di kelas desain grafis bersama saya, Tegar Satria Yuda Laksana. Nah, di kesempatan kali ini, kita akan mengenal sebuah software desain grafis yang bernama Adobe Illustrator. Pada video ini, kita akan mengenal lebih dalam tentang apa itu Adobe Illustrator dan bagaimana cara kita mengoperasikannya. Nah, tanpa panjang-panjang, yuk kita mulai. Nah, pertama, mari kita berkenalan dulu dengan software Adobe Illustrator. Jadi, Adobe Illustrator adalah software desain grafis yang berbasis vektor yang dikembangkan oleh perusahaan Adobe. Adobe Illustrator ini banyak digunakan untuk mendesain logo, poster, banner, dan bermacam-macam produk desain lainnya. Nah, Adobe Illustrator ini seringkali disamakan dengan Adobe Photoshop. Padahal dua software ini memiliki fungsi yang berbeda. Adobe Illustrator memiliki basis vektor, di mana objek grafis yang dibuatnya tersusun dari kumpulan garis dan kurva. Sedangkan Adobe Photoshop berbasis pada bitmap, di mana objek yang dibuatnya berbasis pada kumpulan pixel atau kotak-kotak kecil. Sebagai contoh, amati gambar lingkaran berikut. Pada lingkaran yang berbasis vektor, apabila kita memperbesarnya, maka terlihat bahwa lingkaran tersebut benar-benar terbentuk dari garis. Sedangkan jika kita melihat sebuah lingkaran dari Adobe Photoshop, maka kita akan melihat bahwa lingkaran yang terbentuk merupakan kumpulan dari jutaan pixel. Hal ini menyebabkan Adobe Illustrator lebih cocok digunakan untuk membuat logo, karena apabila logo tersebut diperbesar, maka kualitas yang dihasilkan tetaplah yang terbaik. Nah, ini dia tampilan interface dari Adobe Illustrator. Di sini saya pakai versi tahun 2019. Jadi mungkin teman-teman di rumah akan memiliki sedikit perbedaan di user interface-nya, tapi secara overall semua versi Adobe Illustrator punya layout yang sama, di mana terdapat 3 panel di kiri. Di sini ada yang namanya toolbar panel atau tool panel. Di sini ada setting panel dan di atas ada menu bar. Nah, tapi untuk awal ini kita fokus ke dua panel pertama, yaitu panel yang di kiri dan panel yang di kanan. Oke, kita mulai dulu dari panel yang di kiri. Panel kiri di sini berisi berbagai macam tool yang bisa kita gunakan dalam mendesain di Adobe Illustrator. Kita akan coba beberapa tool yang ada di sini. Kita tidak coba semua, tapi kita pakai yang dasar-dasar dulu dan yang paling utama. Oke, yang paling pertama di sini adalah pen tool. Nah, pen tool ini menurut saya pribadi adalah tool di Adobe Illustrator yang paling serbaguna, karena dengan tool ini kita bisa membuat berbagai macam objek, dan rasanya kalau kalian sudah bisa memahami cara menggunakan pen tool ini, saya rasa teman-teman sudah siap lah untuk membuat desain yang bermacam-macam. Oke, kita pahami dulu bagaimana cara kerja pen tool ya. Jadi pen tool ini bekerja dengan cara membuat objek berdasarkan titik-titik yang kita buat. Nah, contoh sederhana dulu ya. Saya akan membuat titik dengan cara klik dulu. Klik, 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 dan klik. Nah, sini saya baru saja membuat objek segitiga dengan menggunakan 3 titik yang tersambung. Ini supaya mudah, saya ganti warnanya saja ya. Oke, merah. Nah, ini lebih kelihatan. Nah, jadi cara sederhana membuat objek dengan pen tool adalah hanya dengan menghubungkan titik-titik yang kita buat. Tadi di sini saya menunjukkan bahwa membuat segitiga itu dilakukan dengan membuat 3 titik yang saling terhubung. Titik 1,
titik 2, titik 3, lalu kembali ke titik pertama. Ingat ya, sebuah bentuk di Illustrator itu harus sampai ke titik pertama lagi. Kalau tidak sampai ke titik pertama lagi, itu disebut sebagai garis. Itu perbedaannya teman-teman, antara bentuk atau shape dengan garis atau stroke. Ada perbedaannya di situ. Oke, tadi saya menunjukkan membuat objek dengan pen tool, tapi dengan sudut tajam di sini ya. Nah, kita juga bisa membuat objek yang sifatnya itu kurva. Caranya hampir sama, tetapi untuk membuat objek kurva kita perlu menarik titik yang kita buat. Nah, menariknya seperti apa? Seperti ini contohnya ya. Kita mulai dari titik biasa saja dulu. Titik biasa. Nah, sekarang ini kalau kita membuat kurva, kita klik, tahan, lalu arahkan ke sisi kiri atau kanan. Pokoknya menyesuaikan kalian saja. Ini saya akan klik. Ini masih saya tahan. Saya tarik ke kanan. Saya arahkan ke kanan mau saya. Nah, sini teman-teman bisa lihat ada garis lain yang menunjukkan seberapa kuat kurva dibentuk. Saya akan lepaskan ya. Saya lepas. Nah, di sini dari titik 1 ke titik 2 ini terbentuk kurva. Dan dari titik 2 ke titik 3 yang akan saya buat ini juga ada kurva. Intinya kalau ada garis seperti ini akan membuat garis yang kita buat itu kurva. Nah, ini saya klik biasa. Nah, jadi pada dasarnya teman-teman, untuk membuat objek benda tajam, kita hanya perlu sekali klik. Ini hanya sekali klik saja masing-masing sudutnya. Tapi kalau kita membuat objek yang kurva seperti ini, perlu diklik dan ditahan, lalu diarahkan kemana kurva ingin dibentuk. Dengan teman-teman paham sesederhana dua objek ini saja, teman-teman sebenarnya sudah bisa untuk mencoba membuat objek-objek yang lebih rumit lainnya. Mari kita coba ya. Kita membuat objek, oke, asal saja dulu. Ya, klik, klik. Misalnya saya membuat bintang saya. Ya. Nah, tapi biar beda, sininya kita kasih kurva. Kita bisa membuat kurva dari sini. Ya. Udah kan? Jadi menggunakan pen tool ini, apabila teman sudah paham dengan dasar menggunakan pen tool, saya yakin teman-teman sudah bisa membuat berbagai macam objek di Adobe Illustrator. Nah, selain pen tool ini, ada juga tool yang sejenis, yaitu bernama Curvature Tool. Cara kerja Curvature Tool ini cukup mirip dengan pen tool, tapi memiliki perbedaan di mana objek atau garis yang dibuat di tool ini akan selalu kurva. Sebagai contoh ya, klik dan klik. Nah, kalau saya membuat titik ketiga, kemungkinan kalau pakai pen tool tadi itu kan akan membentuk sudut ya, tapi dengan Curvature Tool akan secara otomatis membentuk kurva. Ya, saya arahkan lagi ke sini. Ya, nah di sini objek-objek yang titik yang kita buat sini akan secara otomatis membentuk kurva. Nah, intinya Curvature Tool ini memiliki cara kerja yang sama, namun bedanya adalah Curvature Tool ini akan selalu menghubungkan titik dalam bentuk kurva. Nah, selain pen tool dan Curvature Tool, apalagi sih yang bisa kita pakai untuk membuat objek? Kita ada yang bernama Shape Tool di sebelah sini. Nah, Shape Tool ini memiliki banyak variasi. Kita bisa membuat objek geometris dasar seperti persegi, rounded rectangle, ellipse, dan polygon, dan bintang.
kita pakai untuk membuat persegi saja dulu ya. Cara membuatnya adalah cukup klik dan drag mouse kalian. Kan saya klik, drag. Nah, udah. Nah, di sini teman-teman melihat bahwa persegi yang saya buat ini bukan persegi sempurna atau persegi panjang. Lalu bagaimana jika teman-teman ingin membuat persegi yang sempurna, yang tinggi dan lebarnya itu sama? Nah, caranya adalah teman-teman harus membuat objek tersebut sambil menekan tombol Shift. Ini saya akan cara biasa dulu. Klik, tahan. Nah, di sini kan objeknya tidak seimbang ya antara tinggi dan lebar. Jika saya tekan Shift, nah akan muncul garis diagonal berwarna ungu. Nah, garis diagonal berwarna ungu ini menunjukkan bahwa objek yang kita buat ini simetris, di mana tinggi dan lebarnya itu sama. Kita coba lagi. Ya. Sangat mudah. Nah, selain rectangle, kita juga ada beberapa opsi geometris dasar seperti yang saya sebutkan. Kita coba untuk membuat elips. Nah, elips ini juga memiliki cara kerja yang sama. Kita klik dan drag. Nah, ini kita bisa mengarahkan sebagaimana lingkaran yang kita buat. Dan jika kita ingin membuat lingkaran yang sempurna, caranya kita menekan tombol Shift. Nah, sini sudah muncul garis diameter X dan Y, di mana itu menunjukkan bahwa lingkaran yang kita buat ini lingkaran yang sempurna. Jika kita tidak menekan tombol Shift, sebenarnya kita masih bisa, selagi ada garis X dan Y, maksudnya garis sisi situ. Tapi kalau misalnya tidak ada garis diagonal itu, maka ini menunjukkan bahwa objek lingkaran yang kita buat itu tidak sempurna atau berbentuk oval. Nah, selain rectangle dan ellipse, ada juga yang polygon. Cara kerjanya sama, namun ini memiliki fitur tambahan di mana kita bisa mengatur berapa jumlah sisi yang akan kita buat. Kita coba biasa dulu ya. Klik, drag. Nah, sini teman-teman melihat bahwa rectangle yang dibuat ini memiliki 6 sisi. Teman-teman bisa menambahkan jumlah sisinya, yaitu dengan cara menekan tombol arah ke atas. Nah, sekarang ada 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Teman-teman juga bisa menurunkan jumlah sisinya, yaitu dengan cara menekan tombol panah ke bawah. Ya, bisa sampai bentuk segitiga. Cara ini juga berlaku untuk Star Tool, di mana kita bisa membuat objek geometris bintang. Nah, secara bawaan akan membuat 5 tangan panah, tapi kita bisa tambahkan ya dengan cara yang sama, tombol atas untuk menambahkan dan tombol bawah untuk mengurangi. Nah, itu dia beberapa tool yang bisa kita gunakan untuk membuat objek di Adobe Illustrator. Nah, selain tahu cara membuat objek, kita juga perlu tahu bagaimana cara kita memilih objek dan memindahkannya. Sebagai contoh, saya akan membuat dulu beberapa objek di kanvas. Nah, saya akan membuatnya dengan warna yang berbeda. Nah, di sini kita akan berkenal dengan tool bernama Selection Tool. Sebenarnya Selection Tool ini berfungsi
seperti kursor yang bisa kita gunakan di Windows. Jadi kita bisa memilih dan memindahkan objek. Sebagai contoh, objek berwarna oranye ini akan saya klik. Nah, di sini apabila ada tanda di sampingnya, di mana terhighlight, ini menandakan bahwa objek yang saya klik ini aktif untuk digerakkan. Ini saya bisa klik dan drag. Ya. Jika saya ingin melepas objek ini, saya bisa menekan tombol escape. Maaf, bisa langsung klik saja, klik sembarang saja. Dan ini bisa berlaku ke semua objek. Intinya selection tool ini bekerja sama seperti kursor yang kita gunakan di Windows. Nah, selain itu kita juga ada yang bernama Direct Selection Tool. Direct Selection Tool ini secara fungsi mirip juga dengan Selection Tool, tapi ini bersifat direct, di mana akan objek yang kita pilih akan secara terperinci. Maksud terperinci di sini adalah kita bisa mengambil titik atau objek dalam grup. Sebagai contoh, di sini saya bisa memilih titik dari objek square oranye ini. Saya bisa memindahkan titiknya saja tanpa memindah titik yang lain. Hal ini menyebabkan terjadinya transformasi bentuk persegi tadi. Ya, mudah ya. Nah, selain dua tool tadi untuk memilih, kita juga punya sebuah tool yang bernama Magic Wand Tool. Tool ini dapat digunakan apabila kita ingin memilih objek yang memiliki karakteristik sama. Sebagai contoh, di sini kita punya dua objek yang berwarna merah dan dua objek yang berwarna biru. Saya bisa memilih objek merah ini dengan cara sekali klik pada salah satunya saja. Nah, saat ini ada dua objek yang terpilih yang bisa saya gerakkan. Saya akan coba ke warna yang biru dengan Magic Wand Tool. Nah, dua objek ini terhighlight hingga artinya dua objek ini aktif sedang dipilih, dan saya bisa pindahkan dengan Selection Tool. Lalu kita juga punya sebuah tool yang bernama Lasso Tool. Di sini Lasso Tool digunakan untuk memilih objek, tapi ini secara khusus memilih objek secara manual. Sebagai contoh, saya ingin mengambil dua objek ini. Saya cukup klik dan mengitari dua objek tersebut. Nah, ini berlaku juga untuk yang lain. Intinya, objek ini bekerja dengan cara membuat garis di luar objek yang kita pilih. Namun, untuk teman-teman, rasanya saya lebih menyarankan dengan Selection Tool, cukup klik dan drag saja. Seperti ini. Ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, selain memilih objek dan memindahkan objek, kita juga memiliki sebuah tool yang dapat digunakan untuk memasukkan teks yang bernama Type Tool. Type Tool ini dapat digunakan dengan dua cara. Yang pertama, teman-teman bisa langsung saja klik, dan yang kedua, teman-teman bisa membuat blok teks terlebih dahulu. Kita pakai dulu dengan cara pertama, di mana kita membuat klik. Nah, kita klik saja. Nah, di sini secara otomatis akan muncul sampel teks yang biasanya adalah lorem ipsum.
Bagi teman-teman yang tidak tahu, lorem ipsum secara sederhana adalah teks buatan yang digunakan untuk mengisi kekosongan. Di sini kita bisa mengetik dengan keyboard. Nah, untuk memilih font, teman-teman bisa melihat di bagian atas, di bagian karakter. Di sini teman-teman bisa memilih untuk font apa yang ingin digunakan. Di sini saya akan menggunakan font yang cukup saya sering gunakan, yaitu Montserrat. Ya. Nah, tadi kita mencoba membuat teks dengan cara pertama dengan diklik. Kita bisa juga membuat teks dengan cara membuat blok teksnya terlebih dahulu. Caranya hampir mirip saat kita membuat shape kotak tadi. Kita klik dan drag. Nah, ini muncul perbedaan di mana teks yang terbuat di sini dengan lorem ipsum hanya akan berarea di blok yang saya buat tadi. Saya coba lagi ya. Klik, drag. Saya akan membuat memanjang. Saya coba buat memanjang ke bawah. Nah, di sini bisa dibedakan. Tidak ada yang salah untuk cara menulis yang tepat di Adobe Illustrator. Namun saya sangat menyarankan bahwa apabila teman-teman ingin membuat teks pendek seperti judul dalam sebuah cover, ini lebih mudah dengan cara pertama karena teks yang dibuat itu kecil. Tapi apabila teman-teman membuat sebuah paragraf di sebuah halaman, membuat blog terlebih dahulu rasanya lebih cocok digunakan. Nah, dari tadi kita sudah melihat tool apa yang bisa kita gunakan di Adobe Illustrator, mulai dari membuat objek, memilih objek, dan memasukkan teks. Dan sekarang kita akan mempelajari sedikit tentang panel yang berada di sebelah kanan sini. Untuk saat ini kita akan belajar mengenai swatch dan color, di mana kita bisa memilih warna di panel tersebut, dan juga kita akan mempelajari mengenai gradient. Baik, kita mulai dulu dari tentang memilih warna. Jadi di Adobe Illustrator, teman-teman akan disuguhi dua opsi. Untuk color, teman-teman bisa memilih warna dari spektrum yang disediakan sini. Sedangkan untuk swatch, teman-teman akan disuguhi pilihan warna yang sudah disiapkan oleh Adobe Illustrator. Dalam swatch ini terdapat sebuah opsi untuk memasukkan gradient. Sebagai contoh, saya ingin menggunakan gradient white black. Nah, di sini objek yang kita buat tadi mengalami pewarnaan gradasi dari putih ke hitam. Nah, warna gradasi ini bisa kita atur di tab gradient sini. Nah, sini kita bisa mengatur warna apa yang ingin kita masukkan dalam gradient. Sebagai contoh, saya ingin membuat gradient atau gradasi dari warna merah ke kuning. Maka hal yang saya harus lakukan adalah saya klik dan saya akan drag warna merah dari swatch ini ke titik gradient slider paling kiri. Klik, tahan, dan lepaskan sini. Lalu saya juga akan lakukan terhadap warna kuning. Klik. Nah,
Ini adalah gradasi yang baru saja kita buat. Lalu bagaimana cara mengatur arah dari gradasi yang kita buat ini? Teman-teman bisa melakukannya dengan menggunakan gradient tool yang ada di panel kiri. Caranya adalah teman-teman klik dulu objek yang sudah digradasi, lalu klik gradient tool. Di sini akan muncul gradient slider yang menunjukkan arah kemana gradasi terbentuk. Jika saya ingin merubah dari titik diagonal sini ke sini, saya bisa menariknya seperti ini. Klik, tahan, dan tarik. Nah, saya coba lagi di sini, dan di sini. Ya, teman-teman bisa sekreatif mungkin menggunakan tool ini. Nah, selain gradasi yang linear, teman-teman juga bisa menggunakan gradasi secara radial atau meluas. Caranya adalah objek gradasi tersebut kalian klik, lalu di setting panel gradient kalian klik gradient sebelah sini. Nah, di sini terjadi perubahan di mana gradasi kini terbentuk bukan dari secara garis lurus, tapi secara meluas seperti lingkaran. Gradasi ini juga kita bisa atur dengan cara yang sama, yaitu dengan gradient tool. Nah, sini titik merah berada di tengah dan titik kuning berada di paling luar. Kita bisa mengatur di mana letak titik atau pusat dari gradasi. Sebagai contoh, saya ingin menaruh titik pusat gradasi di sebelah sini. Maka saya bisa membuatnya dengan tarik drag. Nah, kita coba lagi di sini. Ya, sangat sederhana. Nah, selain linear dan radial, sebetulnya ada satu opsi lagi, yaitu free roam gradient. Namun ini adalah fitur gradient yang masih baru, jadi fitur gradient ini tidak ditemukan di semua versi Adobe Illustrator. Kalau tidak salah, fitur ini baru ada di versi tahun 2019. Jadi teman-teman yang pakai versi tahun 2018 ke bawah mungkin tidak bisa menemukan opsi gradient ini. Nah, itu dia teman-teman tentang apa itu Adobe Illustrator dan bagaimana cara mengoperasikannya. Walaupun masih dasar, jika teman-teman terus berlatih, kalian bisa kok membuat desain yang luar biasa. Nah, semoga ilmu ini bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Saya Tegar, pamit undur diri dulu. Sampai jumpa.